Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Kustini, Guru PPKN di SMA Negeri 1 Parung. Hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundangan. Lantas apa pengertian hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dengan pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah kaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Ini adalah contoh kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama contohnya membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Sila kedua contohnya memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Esa. Sila ketiga menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan sila kelima contohnya adalah suka bekerja. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Contohnya hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan kehidupan layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Pengertian dari nilai praksis adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila sesuai berkembang, senantiasa berkembang, dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi. Sini ada contoh kasus pelanggaran hak dan pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab kenapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu adanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Di sini ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara disebabkan karena proses penegakan hukum yang belum optimal, tingkat kemiskinan, sang pengangguran yang sangat cukup tinggi, kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah yang cukup tinggi, dan pelanggaran hak. Di sini merupakan contoh kasus pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara, misalnya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak menggunakan helm, kemudian tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu lalu lintas berkendara tetapi tidak membawa STNK, dan sebagainya. Bagaimana penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
Ini ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian supremasi dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Kemudian partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Itu upaya pencegahan dilakukan, pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan dan kewajiban